Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, semoga di bulan ini dan di hari ini kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari musibah. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan melanjutkan seperti biasa hadis Arba'in Nawawi. Pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang hadis keempat tentang ditakdirkannya manusia. Sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan hadiah kepada pengarang kitab hadis Arba'in Nawawi ini, ila hadratin khususan Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Seperti biasanya saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu, baru setelah itu saya akan menjelaskannya. Masih ingat kitabnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiqul masduq inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikadabir rizqi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun fa wallah alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadukum la ya'mala bi amali ahlil jannah hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dara'un fayasbiqu alaihi alkitabi faya'lamu bi amali ahlil nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amalil ahlun nar hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dira'in fasbiqu alaihi alkitabi faya'malu bi amali ahlil jannati fayadkhulaha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi itu tadi hadis Arba'in Nawawi yang keempat. Saya akan membacakan artinya dulu dari hadis tadi yang saya bacakan. Dari Abu Mas'ud dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau, adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diukur kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Yang pertama, menetapkan rizkinya. Yang kedua,
adalah menetapkan ajalnya. Yang ketiga amalnya, dan keempat adalah kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selamanya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang menentukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan juga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan jika dia melakukan perbuatan baik, maka dia akan masuk surga. Nah, itu jadi arti dari hadis Arba'in Nawawi yang keempat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hadis tadi. Hadis keempat itu hadis yang mengingatkan kepada kita pada proses penciptaan manusia dari kandungan ibu hingga pada kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Dunia hanyalah tempat sementara, seperti seorang musafir, seorang yang telah dilahirkan dari ibunya, dari ibunya yang sedang berjalan menuju sebuah kampung. Dalam perjalanannya ia mampir sebentar sekalian berteduh. Dalam perjalanannya dia mampir sebentar hanya untuk berteduh, lalu mengambil nafas dan menguatkan diri agar dapat melanjutkan perjalanan kembali. Dunia ini ibarat tempat berteduh menuju kampung yang abadi, yaitu akhirat. Selanjutnya, hadis ini juga mempunyai beberapa faedah. Yang pertama, penjelasan tentang proses penciptaan manusia yang di dalam perut ibunya, dan ia mengalami 4 periode. Yang pertama adalah periode nutfah atau bentuk sperma selama 40 hari. Yang kedua adalah periode makoh atau gumpalan darah selama 40 hari. Yang ketiga adalah periode mudghah atau segumpal daging selama 40 hari. Yang terakhir adalah periode setelah ditiupnya ruh di dalam tubuh janin mengalami proses perkembangan. Nah, faedah yang kedua adalah sebelum berumur 4 bulan, janin belum dapat dihukum sebagai manusia yang hidup. Kenapa? Karena atas dasar ini, jika bayi itu keluar sebelum kandungan usia genap berumur 4 bulan,
maka ia tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak pula disolatkan karena ia belum dapat disebut seorang manusia. Nah, yang ketiga, faedah yang ketiga yaitu setelah kandungan berusia 4 bulan ditetapkan ruh padanya, maka setelah itu ia telah positif dihukum sebagai manusia. Maka jika kandungan janin itu yang berumur 4 bulan keluar, maka ia dimandikan, dikafani, dan disolatkan karena dia sudah ditetapkan sebagai manusia. Yang keempat, adanya malaikat yang diberi untuk mengurusi janin yang ada di dalam perut ibunya. Nah, berdasarkan sabda beliau Rasulullah SAW, diutuslah malaikat kepadanya, yakni malaikat yang diberi tugas untuk mengurus rahim. Selanjutnya yang kelima, kemudian manusia telah ditakdirkan ketika ia berupa di dalam perut ibunya, yakni telah ditakdirkan rezekinya, amalnya, azannya siap, dan apakah dia celaka ataukah bahagia. Nah, yang keenam, penjelasan tentang hikmah Allah, bahwa segala sesuatu dirinya atau ditetapkan dengan batas waktu tertentu dan ditakdirkan yang didahulukan dan diakhirkan. Yang ketujuh, setiap orang wajib merasa takut dan cemas karena Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa semua beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga hanya sehasta, lalu ia didahului oleh kitab atau takdir sehingga itu beramal dengan amalan atau neraka sehingga ia memasukinya. Yang terakhir adalah seorang manusia tidak sepantasnya berputus asa karena jadi seorang melakukan kemaksiatan dan dalam waktu yang lama. Kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga ia bisa mendapatkan petunjuk di atas hayatnya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau perkataan yang tidak sesuai dengan hadis ini atau yang lainnya. Jangan lupa tetap ikuti channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.